Halo semua, di video ini kita akan melihat bagaimana algoritma Hipsort bekerja dan bagaimana prosesnya divisualisasikan dalam bentuk pohon biner menggunakan HTML dan CSS di JavaScript. Yang pertama, kita lihat dulu struktur HTML-nya. Di sini kita punya elemen-elemen dasar, yaitu judul halaman H1 yang memuat tombol visualisasi yang memanggil fungsi start visualization. Seperti ini ya. Oh, ya ini kita punya H1 visualisasi besar memiliki fungsi start visualization eh, dan sebuah div dan, dan sebuah div kosong dengan ID step untuk menampilkan hasil visualisasi nantinya. Berikut kita akan masuk ke dalam CSS-nya atau stylingnya. Eh, jadi di CSS ini gunanya untuk men-styling agar eh, by binary tree-nya agar terlihat lebih mantap atau enak dilihat itu. Misalnya CSS Note, misalnya CSS Note digunakan untuk membuat lingkaran biru berbagai node dari heap dan juga tree untuk membuat pohonnya atau area tempat visualisasinya. Yang ketiga ada style untuk membuat tombol agar memiliki gaya-gaya tersendiri agar lebih enak dilihat. Oke, setelah itu kita akan masuk dalam bagian intinya yaitu algoritmanya. Jadi kita di sini mempunyai fungsi Happify dan tiga parameter yaitu R, N, dan I. Jadi gunanya ini yaitu adalah agar memastikan bahwa sebuah subtree dengan root di indeks I mematuhi aturan maksib, yaitu nilai induknya lebih besar daripada kedua anaknya, anak kiri maupun anak kanan. Kalau kita lihat eh, di sini I-nya itu kita anggap aja lah DC itu sama dengan I-nya itu induknya. Ini untuk console atau anak kiri dan construct untuk anak kanan. Jadi ketika kita substitusikannya ke dalam sini maka akan terlihat. Kenapa ini ada tambah satu sama tambah dua agar membedakan mana anak kiri dan anak kanan. Kemudian ini untuk menukar eh, ketika anak kiri maupun kanannya memenuhi kondisi ini, maka anak itu akan terpanggil. Nah, terpanggilnya itu di sini dengan memanggil happy file lagi kalau misalnya terjadi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam fungsi bool max heap dengan parameter r. Jadi bool max heap ini gunanya untuk memulai Happify dari bawah ke atas dari elemen-elemen non-daun sampai ke root. Tujuannya adalah untuk membuat struktur max heap dari array awal. Jadi tujuan ini itu eh, memulai Happify-nya itu dari bawah ke atas agar memudahkan. Oke, kemudian kita lanjut ke start visualization. Nah, ketika tombol diklik fungsi start visualization, maka akan dipanggil eh, ini input-inputnya yang akan ini dipanggil. Misalnya kita mempunyai 20, 12, 1, kita menginput nilai seperti ini, maka eh, yang muncul di HTML-nya itu adalah array acak. Nah, array acak ini yang akan kita buat prosesnya agar menjadi heap. Pertama kita tampilkan array awal menggunakan render step ini menggunakan render step. Kemudian lalu kita bangun max heap dan menampilkan hasilnya.
itu di bookmark sih. Setelah itu, eh, setelah itu kita mulai proses heap sort. Nah, di sini. Setelah itu kita mulai proses heap sort, tukar elemen paling atas dengan yang terakhir, kemudian keluarkan elemen terbesar ke array sort, lalu kita lakukan happy file ulang dan ulangi hingga array-nya itu selesai disortir. Itu jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam function render step. Nah, function render step ini bertugas untuk menampilkan langkah demi langkah pixel ke layar. Jadi, kalau kita lihat di layar ini, kita lihat di layar, nah langkah demi langkah ini, misalnya ini langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat ini, yang jadi render step ini bertugas untuk memunculkan langkah-langkah ini. Oke, jadi nah untuk seperti ini. Nah, not ditampilkan sebagai lingkaran biru posisi X dan Y. Jadi seperti CSS tadi, kita untuk di sini nih gunanya untuk menampilkan di layar. Jadi yang memiliki lingkaran-lingkaran biru itu diaturnya dari sini. Nah, ini seperti ini. Jadi kemudian untuk ini consline, consline ini gunanya untuk garis yang digunakan untuk menghubung antara induk dan anak pada struktur kolominer agar kelihatan lebih bagus. Jadi garis-garisnya ini. Nah, itu termuat dalam ini console. Nah, setelah semua langkah ini kita selesai gunakan, maka visual point itu akan terbentuk uh, hipsat ini dalam bentuk array hasil start terus-menerus bertambah. Jadi kalau misalnya kalau dari maksud maka dia akan dari kanan menurun ke kiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, dengan memahami konsep kode ini kita tidak hanya tahu cara belajar cara kerja Excel, tapi juga cara membuat visualisasi algoritma sorting yang interaktif dan menarik di web. Kalau kamu ya sekian dari video saya, terima kasih.